Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas tryout premium 100 soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional part yang kelima. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang ke-41. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Paragraf tersebut dikembangkan melalui cara A. Deduktif, B. Naratif, C. Deskriptif, D. Induktif, atau E. Eksposisi. Jawaban yang benar adalah yang D, induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Kita bisa lihat di sini, pertama penulis menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus tentang bahasa. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar. Informasi tersendat-sendat. Nah, ini semua adalah permasalahan-permasalahan khusus yang dijelaskan oleh penulis, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Di sini diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Selanjutnya soal yang ke-42. Kalimat berikut yang memiliki makna denotasi adalah A. Kebakaran hutan menyebabkan punahnya beberapa tanaman langka. B. Andi terbakar emosi ketika mengetahui kejadian yang menimpa ibunya. C. Ayahku menjadi kaki tangan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. D. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu menjadi lautan manusia. Atau E. Gadis kecil itu manis sekali. Jawaban yang benar adalah yang A. Kebakaran hutan menyebabkan punahnya beberapa tanaman langka. Makna denotasi adalah makna harfiah atau makna yang sebenarnya dari suatu kata. Sudah jelas ya teman-teman bahwa jawaban A adalah jawaban yang menggunakan makna denotasi. Kebakaran hutan menyebabkan punahnya beberapa tanaman langka. Sedangkan untuk jawaban B, Andi terbakar emosi ketika mengetahui kejadian yang menimpa ibunya. Nah, terbakar emosi di sini adalah kalimat yang menggunakan makna konotasi atau makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Kemudian jawaban C juga menggunakan makna konotasi. Ayahku menjadi kaki tangan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Kaki tangan di sini adalah kalimat yang menggunakan makna konotasi. Jawaban D juga merupakan kalimat yang menggunakan makna konotasi. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu menjadi lautan manusia. Lautan manusia ini makna konotasinya. Dan jawaban E, gadis kecil itu manis sekali. Kata manis di sini juga merupakan makna konotasi. Soal selanjutnya, soal yang ke-43. Memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara tumpang tindih. Sebagai contoh, masalah lanjut usia atau lansia muncul pada saat pertambahan penduduk masih besar. Kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah rumitnya masalah ketenaga kerjaan. Masalah kesehatan pun turut mewarnai lanskap kehidupan pada awal milenium ketiga, terutama menyangkut kesehatan wanita dan anak-anak. Jenis paragraf di atas adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Deduktif induktif, D. Deskripsi, atau E. Narasi. Jawaban yang benar adalah yang A. Deduktif. Deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebutkan hal khusus. Paragraf deduktif bisa dilihat dari letak kalimat utamanya yang berada di awal alinea.
pada paragraf ini diawali dengan pemaparan hal yang bersifat umum, yaitu tentang masalah kependudukan. Yang kemudian pada kalimat-kalimat selanjutnya disebutkan hal-hal yang khusus, seperti masalah lanjut usia, kemudian kemiskinan, dan masalah kesehatan. Nah, hal-hal khusus inilah yang merupakan hasil dari uraian pemaparan di awal kalimat yang bersifat umum, yaitu tentang masalah kependudukan. Soal yang ke-44, perhatikan kutipan teks berikut ini. Pelaksanaan Asian Games 2018 tinggal 50 hari. Untuk mensukseskan ajang olahraga terbesar di benua Asia ini, semua orang diharapkan berperan seperti layaknya panitia pelaksana. Seluruh masyarakat diimbau harus peduli dengan Asian Games 2018. Kesalahan penulisan yang terdapat pada kutipan teks di atas adalah: A. Penulisan Asian Games seharusnya menggunakan huruf bercetak miring. B. Kata mensukseskan seharusnya menyukseskan. C. Penulisan di benua seharusnya di benua. D. Kata diimbau seharusnya dihimbau. Atau E. Kata layaknya diganti dengan selayaknya. Jawaban yang benar adalah yang B. Kata mensukseskan seharusnya menyukseskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata sukses bermakna berhasil, beruntung. Ketika mendapat imbuhan menjadi menyukseskan, yang bermakna menjadikan berhasil, menjadikan beruntung. Untuk jawaban A, penulisan Asian Games ini sudah benar, tidak perlu lagi dicetak miring, karena Asian Games ini bukanlah ungkapan asing, bukan juga bahasa ilmiah, dan sebab-sebab lainnya yang menjadikan sebuah kata atau kalimat dicetak miring. Kemudian penulisan di benua ini sudah benar karena di ini adalah kata depan, bukan imbuhan atau awalan. Kemudian jawaban D, kata diimbau ini adalah penulisan yang benar karena untuk kata dihimbau ini adalah bentuk kalimat yang tidak baku. Dan jawaban E, kata layaknya adalah kata yang tepat untuk digunakan dalam kalimat ini. Karena jika kita memasukkan kata selayaknya di kalimat ini menjadi tidak tepat ya teman-teman. Semua orang diharapkan berperan seperti selayaknya panitia pelaksana. Ini kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah menggunakan kata layaknya. Soal yang ke-45. Para ibu PKK mengadakan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi di balai desa. Dalam kalimat tersebut, kata yang mengalami perluasan makna adalah A. Imunisasi, B. Balai, C. Desa, D. Ibu, atau E. PKK. Jawaban yang benar adalah yang D. Ibu. Perluasan makna adalah proses pemaknaan suatu contoh kata dasar yang semula bermakna khusus menjadi bermakna umum atau luas. Makna ibu pada awalnya adalah sebutan untuk perempuan yang sudah melahirkan anak. Namun, sekarang kata ibu mengalami perluasan makna yang memiliki arti sebutan bagi semua wanita yang lebih tua. Contoh, sejak suaminya meninggal, Ibu Amirah menjadi tulang punggung keluarganya. Para ibu PKK mengadakan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi di balai desa. Soal yang ke-46. Penyempitan makna atau spesialisasi adalah proses penyempitan sebuah makna kata yang semula bermakna luas menjadi bermakna sempit atau khusus. Di bawah ini kata yang mengalami penyempitan makna adalah A. Anak, B. Putri, C. Putra, D. Saudara, atau E. Motor. Jawaban yang tepat adalah yang E. Motor. Penyempitan makna atau spesialisasi adalah proses penyempitan sebuah makna kata yang semula bermakna luas menjadi bermakna sempit atau khusus. Kata motor bermakna alat penggerak yang ada di semua jenis mesin. Setelah dilakukan penyempitan makna, kata ini pun mempunyai makna yang khusus, yaitu kendaraan beroda dua yang mempunyai alat penggerak di dalamnya. Soal yang ke-47. Kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,2 dekameter dan lebar 370 desimeter. Keliling kebun Pak Warno adalah ... meter. A. 82,4,
B 124, C 158, D 225, atau E 156. Baik, di soal nomor 47 ini yang ditanyakan adalah keliling kebun Pak Warno. Dan bentuk kebun Pak Warno adalah persegi panjang. Berarti kita gunakan rumus keliling persegi panjang. K sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah L, atau panjang ditambah lebar. Nah, karena yang diminta oleh soal adalah keliling dalam satuan meter, maka ukuran panjangnya ini, yang satuannya dekameter, harus kita rubah ke meter. Dan lebarnya yang satuannya desimeter juga harus kita rubah ke meter. 4,2 dekameter kita rubah ke meter, turun 1 jadi 42 meter. Kemudian 370 desimeter rubah ke meter, naik 1 jadi 37 meter. Langsung kita masukkan 2 dikali panjangnya, yang ini panjangnya, yang ini lebarnya. Panjangnya 42 ditambah lebarnya 37. 2 dikali 42 ditambah 37, 79. 2 dikali 79, 158. Satuannya meter. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang ke-48, jika dalam kurung A min B sama dengan 6 dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2, maka min setengah AB sama dengan A 8, B 8/5, C 8,5, D 7, atau E 6. Nah, untuk mendapatkan nilai min setengah AB ini, pertama kita cari dulu nilai AB. Kita bisa gunakan persamaan ini, teman-teman. Dalam kurung A min B sama dengan 6. Nah, ini kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan agar nilainya tetap sama. Maka kalau kita jabarkan, ini kan jadi A kuadrat min AB min AB plus B kuadrat sama dengan 36. A min B kuadrat berarti kan sama halnya dengan A min B dikali A min B. A min B dikali A min B kan jadinya A min B kuadrat. Lalu A dikali A jadi A kuadrat. A dikali min B jadinya min AB. Kemudian yang ini min B dikali A jadi min AB. Min B dikali min B jadinya plus B kuadrat. Ini karena kita mencari nilai AB terlebih dahulu, dan di sini ada A kuadrat plus B kuadrat yang nilainya adalah 2. Nah, di sini kita geser aja B-nya, pindah ke sini, teman-teman. Biar lebih mudah. A kuadrat plus B kuadrat min AB min AB. B-nya, B kuadratnya pindah ke sini. Sama dengan 36. Nah, nilai dari A kuadrat plus B kuadrat kan 2. Langsung kita masukin aja 2 di sini. Kemudian min AB dikurang min AB kan jadi min 2AB. Sama dengan 36. Kemudian 2 ini kita pindah ruaskan. Jadi min 2AB sama dengan 36. 2-nya pindah ruas dari positif jadi negatif.
min 2. Ini min 2AB sama dengan 36 dikurang 2, 34. Berarti kalau AB sama dengan 34 per min 2. 34 dibagi min 2, berarti min 17. Nah, nilai AB-nya adalah min 17. Nah, nilai AB-nya udah dapat min 17. Tinggal kita masukkan aja di sini, teman-teman. Berarti min setengah, AB-nya min 17. Min setengah dikali min 17, 8,5. 17 bagi 2 kan 8,5. Min kali min plus. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-49. Andi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Ali dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah yang berlawanan, Ali mengendarai sepeda ke rumah Andi. Kecepatan Andi dan Ali berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 08.00, maka mereka akan berpapasan pukul A 08.30, B 08.10, C 08.20, D 08.40, atau E 08.50. Di sini kita gunakan rumus waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Ini kan si Andi dan Ali sama-sama berangkat pukul 8.00. Kalau waktu berangkatnya tidak sama, rumusnya nanti akan berbeda lagi. Ini kita gunakan rumus waktu berpapasan dengan jam berangkat yang sama. W sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ya, coba kita gambar dulu. Andi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Ali. Ini Ali. Dengan jarak tempuh 10 km. Jarak dari rumah Andi ke rumah Ali adalah 10 km. Kecepatan Andi dan Ali berturut-turut 18 km per jam. Andi 18 km per jam. Dan Ali kecepatannya 12 km per jam. Andi berangkat menuju rumahnya Ali, dan Ali berangkat ke rumahnya Andi. Waktu berangkat mereka sama-sama pukul 08.00. Yang ditanyakan adalah waktu mereka berpapasan. Ya, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Jaraknya di sini adalah 10 km. Dibagi kecepatan 1, kecepatannya Andi 18 km per jam, ditambah kecepatan 2, kecepatannya Ali 12 km per jam. 10 dibagi 18 tambah 12, 30. 10 dibagi 30 atau sama dengan 1/3 kalau kita sederhanakan. Nah, 1/3 ini adalah 1/3 jam. 1/3 jam kalau kita rubah ke menit satuannya, berarti 1/3 dikali 60 sama dengan 20 menit. Jadi waktu mereka berpapasan tinggal ditambah aja, teman-teman. Waktu mereka berangkat pukul 8 ditambah 20 menit. Jadi sama dengan 0,8/20. Jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-50. Diketahui nilai bahasa Indonesia kelas 5 SDN 4 Sukamaju adalah 60, 60, 70, 80, 80, 70, 70, 75, 60, 70, 65, 80. Tentukan nilai rata-rata dan modus dari data nilai bahasa Indonesia kelas 5 SDN 4 Sukamaju tersebut. A. Rata-rata 75 modus 70.
B rata-rata 70 modus 70, C rata-rata 75 modus 80, D rata-rata 65 modus 70, E rata-rata 60 modus 70. Pertama kita cari nilai rata-ratanya dulu. Rumus rata-rata gampang ya teman-teman. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita jumlahkan dulu datanya. 60 ditambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 80 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 60 tambah 70 tambah 65 tambah 80. Kita akan mendapatkan hasil 840. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi 12. 840 dibagi 12, hasilnya 70. Ini nilai rata-ratanya. Coba kita lihat di pilihan jawabannya. Yang nilai rata-ratanya 70, cuman jawaban yang B saja teman-teman. Berarti udah jelas nih, pasti jawabannya yang B. Dan modusnya pasti 70. Jadi teman-teman gak usah ngitung dan cari tahu lagi modusnya berapa, langsung aja pilih jawabannya yang B. Cuman di sini karena kita sedang belajar dan memperbanyak perbekalan amunisi, siapa tahu nanti pada saat tes SKB-nya teman-teman ada jawaban yang nilai rata-ratanya sama. Jadi teman-teman mau nggak mau harus ngitung juga modusnya. Untuk menentukan modus, kita tidak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu melakukan pengamatan pada data tersebut. Karena modus adalah data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak, jadi kita bisa amati di sini. Untuk data 60 banyaknya ada 3. Kemudian yang 65 ada 1. Yang 70 ada 4. 75 ada 1 dan 80 ada 3. Nah, yang paling banyak di sini adalah 4, yaitu data yang 70. Berarti modusnya adalah 70. Benar ya, teman-teman?